Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan Mbak Mas BL dari Inggris. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1 debat tentang budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana sih nanti penerapan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Untuk itu sebelum saya mulai, perkenalkan saya Ali Anwar, saya salah satu guru di SD Negeri Tarogong ini, sekaligus salah satu dari calon guru penggerak angkatan 7. Ini adalah tugas saya, sebenarnya ini tugas saya. Berhubung dari kemarin itu ada pendampingan dari PP pengajar praktek, kemudian hari ini ada aksi nyata tentang mobilitas 1 4. Untuk itu biar diskusi ini aktif. Nanti sekiranya ada yang kurang pas, nanti boleh ditanyakan, ya. Menurut saya tidak pas ini, boleh ditanyakan langsung, ya. Untuk itu, untuk yang pertama tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Yaitu tentang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Intinya berpihak kepada murid, bukan semena-mena untuk kepentingan guru, kepentingan sekolah, bukan. Ya, ini berpihak kepada murid. Saya kasih contoh. Seumpama ada murid yang terlambat atau tidak memakai atribut topi, tolong silahkan baris di depan sana. Itu benar atau tidaknya nanti kita buktikan di aksi nyata ini, ya. Ada murid yang terlambat, langsung diberi hukuman. Benar tidak kita kasih hukuman? Nah, nanti kita praktekkan di aksi nyata ini. Kita terapkan apakah itu sudah pas atau belum, ya, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang diharapkan dari budaya positif. Salah satu dari budaya positif yaitu tentang disiplin positif. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti ada peraturan, biar anak-anak disiplin, sebut seperti inilah, biar semuanya tertib, biar semuanya patuh, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh tadi, ada murid yang terlambat, langsung kita hukum, tolong maju di depan kelas. Kalau guru merasa nyaman, tapi murid yang di depan merasa nyaman tidak? Nah, nanti kita buktikan dulu, ya. Kalau kita tambahi kata positif menjadi disiplin positif, adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa ada kekerasan, tanpa ada ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, itu yang diharapkan. Sebelum kita menghukum ke anak, itu ada langkah-langkah yang harus dipahami oleh guru tersebut. Bagaimana cara saya memperlakukan anak itu, ya, supaya maju ke depan, merasa nyaman, merasa penuh tanggung jawab, ya. Terkadang kan kita sebagai guru langsung buat peraturan sendiri, ya, buat peraturan, oh kamu telat, kamu masuk ke depan aja. Anak-anak tidak tahu, loh, tiba-tiba kok saya disuruh ini. Apakah ini sudah kesepakatan antara guru dengan siswanya? Kan belum tahu. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi yang mereka lakukan, sehingga murid dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lingkungan. Ini yang diharapkan dari CGP ini atau disiplin positif ini, tentang kesepakatan antara guru dan siswa. Contoh kemarin sudah kita terapkan di kelas 6, kemudian kelas 4, kelas 3 sudah. Harapan, salah satu contoh, harapan anak-anak, guru dilarang bawa HP di dalam kelas. Itu harapan mereka. Tapi guru apakah menyadari seperti itu? Tidak kan? Masuk bawa HP, mainan HP, WA anak. Padahal
anak di dalam pembelajaran. Ini sebagian kecil contoh. Itu tidak mengharapkan guru berpegang HP. Saya patuhi, Pak Ali dilarang bawa HP. Kalau Pak Ali bawa HP, Pak Ali HP-nya disita. Siap, saya setujui. Itu berdukung kesepakatan kelas ya. Kemudian ada peraturan lagi. Kalau murid yang ramai harus ngapain. Jadi sesama guru dan siswa itu saling komunikasi interaktif. Jadi seumpama guru yang melanggar, ya guru harus menerima konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Murid pun juga, ya. Seumpama tadi sudah kita buat keyakinan kelas sudah kita buat, kemudian ada murid yang melanggarnya. Caranya seperti apa? Murid akan merasa tanggung jawab. Oh, ini kemarin sudah saya buat ya. Peraturan ini sudah saya buat, sehingga murid maju sendiri. Contoh, ada yang berkata kotor, berkata tidak baik, silakan istighfar 50 kali. Seumpama itu sudah kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas seperti itu. Sehingga setelah mereka berkata kotor atau berkata itu, mereka maju sendiri, ya. Karena keceplosan atau apapun mereka langsung masuk. Pak, saya tadi keceplosan seperti ini. Jadi yang diharapkan antara guru dan siswa itu merasa nyaman, tidak ada merasa terbebani atau terancam. Seperti tadi ada yang telat langsung kamu suruh masuk ke sini. Padahal peraturan atau keyakinan kelas itu belum kita buat, belum kita kesepakati antara guru dan siswa. Ini yang diharapkan. Kemudian, menurut kalian hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar tidak? Ayo, siapa yang benar? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar tidak? Benar? Salah. Ada yang benar, ada yang salah? Mencederai murid. Nanti ada posisi kontrol kita itu di mana, ya? Yang benar, ya kenapa? Karena masih banyak hukuman yang bisa mendisiplinkan seperti kayak membaca buku, terus Istighfar tadi, ya. Apakah itu masuk hukuman atau tidak? Nanti kita lihat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Benar? Yang kedua ini. Benar? Benar, Bu? Benar. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar? Benar ini? Nanti kita coba ya. Kalau dalam teori dahulu memang ini semuanya benar, ya. Tapi kita akan mengubah paradigma ini, ya. Paradigma yang miskonsepsi ini kita akan merubahnya. Itu dalam CGP kemarin yang saya pelajari tentang hukuman ini. Dulu saya mau melakukan ini, anak yang pintar suruh maju kasih hadiah permen, kasih hadiah, ya. Padahal itu suatu kesalahan. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada 5 posisi kontrol. Tahu posisi kontrol? Posisi kontrol tahu? Nah, kita sebagai guru terhadap anak itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat murid merasa bersalah, atau kita merasa sebagai teman, atau kita merasa sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Terkadang masih banyak guru itu sebagai posisinya sebagai penghukum, ya. Tidak tahu keyakinan kelas yang ada di dalam kelas, tiba-tiba ada murid langsung dengan emosi, dengan nada yang tinggi, dengan perilaku yang tidak mengenakan, itu termasuk dalam posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal itu bahasa tubuh. Cirinya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk menyalahkan murid. Ini masih banyak ya guru-guru seperti itu. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah, pendendam,
dan bersifat agresif. Itu yang harus kita hindari. Mereka akan tidak merasa nyaman kalau kita langsung tunjuk, kamu marah, kamu terlambat, dituntut ini sambil marah-marah, sambil mata melotot, murid akan merasa. Coba saya ingin tanya, dulu SMP pasti ada yang pernah mengalami seperti itu. Sampai sekarang teringat nggak? Teringat toh? Kesalahan itu teringat toh? Karena apa? Karena membekas. Sesuatu yang dilakukan guru itu akan membekas pada murid. Perlakuan apapun yang dilakukan guru, sekeras apapun, itu akan membekas pada murid. Yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contoh, sebagai contoh ya, kalau kita di kelas ada murid yang kurang, ya, dan ramai, kemudian kita berarti merasa ramai, belum sampai aku, terus ngajar terus ini, wes ki demi awakmu. Nah, itu merasa murid sakit pak, merasa bersalah. Itu membuat mereka merasa bersalah. Ya, cirinya apa? Adalah nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak rasul. Maksudnya apa? Murid akan merasa bersalah dengan apa yang mereka perbuat. Padahal kita tidak tahu murid berbuat seperti itu. Kita tahu nggak alasannya? Belum tahu kan? Nah, itu juga yang harus kita minimalisir. Ya. Yang ketiga, sebagai teman, ini yang dulu pernah saya lakukan, sering saya lakukan. Ya. Guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadinya adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum sedangkan. Itu yang dulu sebelum saya ikut penggerak ini saya melakukan seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya anak enjoy, supaya anak enak, supaya terbuka sama terbuka apapun permasalahan anak, sehingga semuanya akan keluar kita serap di sana. Ya, ini yang dulu saya lakukan. Efeknya apa? Hanya saja dulu di sisi negatif murid. Lama-kelamaan tidak merasa nyaman kan? Teman gitu kan? Tiba-tiba nepuk palu. Ini berarti itu salah satu kelemahan dari guru posisinya sebagai teman, sehingga murid lama-lama tidak akan menghargai seorang guru. Itu negatifnya di situ, ya. Dianggap kontonnya diri. Lalu Pak, dia Pak kabari. Lama-lama seperti itu. Kalau kita memposisikan diri guru itu sebagai teman, mereka akan merasa nyaman. Murid itu merasa nyaman karena kita tidak pernah marah-marah, tidak pernah tidak pernah menjelek-jelekan ataupun apapun, tidak pernah. Jadi murid itu merasa aman. Tapi efeknya, negatifnya, mereka tidak menghargai, mereka menganggap guru itu sebagai temannya. Nyantai, Pak Ali, nyantai. Ini yang dulu sering saya lakukan, bahkan di swasta maupun di sini. Itu saya memposisikan sebagai teman ini. Itu jeleknya, ya, kekurangan saya seperti itu. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Kalau pemantau ini, guru banyak tahu peraturan-peraturan yang ada di sekolahan. Jadi bisanya cuma memantau. Oh, murid melakukan kesalahan ini. Kamu kenapa di sini? Hukumannya apa? Nah, kamu melanggar BWB, itu hukumannya apa? Coba lihat dibaca. Nah, cuma memantau perilaku kesalahan-kesalahan yang didapat oleh siswa itu, yang dilakukan oleh siswa, sehingga kedapatan langsung dibawa dihukum. Ya, dibawa dihukum. Ini cuma memantau antara perilaku siswa sama peraturan yang sudah dibuat. Sifatnya seperti itu. Memantau berarti mengawasi. Cirinya adalah nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, hasilnya murid akan merasa bersalah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena mereka melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, setelah murid melakukan kesalahan, sehingga yang pemantau tadi cuman nyocoke antara perbuatan murid bersama peraturan. Istilahnya nyocoke kamu. Oh, berarti salah langsung dihukum. Oh, kurang salah jadi
Ya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Cirinya adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Di posisi manajer ini nanti akan kita pelajari tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara menangani murid yang bermasalah. Ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Apakah langsung dihukum? Nah, nanti kita pelajari. Sebelum saya lanjutkan dari sini, ada yang ingin ditanyakan atau ingin sesuatu yang kurang pas bisa ditanyakan. Nggak apa, yuk saling interaksi nggak? Saya Pak, Ya. saya yang masih bingung di manajer ini itu contohnya gimana ya Pak? Nah, Masih agak kurang paham. berangkat tentang manajer. Jadi guru itu sesekali yang mengajar, sesekali kalau ada siswa yang salah, dia tidak langsung menghukum, ya, tetapi memanggil siswa tersebut, dilakukan segitiga restitusi. Tadi kamu melakukan apa? Kamu kok bisa melakukan seperti itu? Sebenarnya wajar juga sih manusia melakukan kesalahan. Pak guru juga pernah dulu melakukan seperti itu. Tapi efeknya apa? Nah, setelah anak diberi pengertian itu, lama-lama tidak akan melanggar lagi, insya Allah. Kalau sudah mengerti akibat-akibatnya, kalau kita langsung menghukum anak, itu hukuman. Tapi tidak tahu yang dia perbuat itu efeknya ke depannya itu seperti apa. Kemarin saya contohkan di kelas 6. Nah, kemudian ada luar biasa. Ada video porno. Dia itu kelas 6. Kemudian ada kenakalan. Dia memang nakal banget muridnya. Kemudian kita kasih contoh, kita panggil satu kelas. Ya satu kelas itu kan semuanya merata yang kelas 4. Pak Ali dulu sak bandel-bandel ya Pakmu, saya bandel Pak Ali. Pak Ali dulu setiap PSS main, Pak Ali mesti bolos sekolah. Tapi efeknya apa? Yang Pak Ali dapatkan itu apa? Itu tidak ada manfaatnya. Belajar yang serius. Ya. Pak Ali habis apa? Habis tahu perjuangan orang tua, semua kejelekan Pak Ali tinggalkan. Ya, dulu memang saya seperti itu. Dulu saya setiap PSS main, saya kan di pondok, mesti bolos. Ya, bolos. Suatu saat saya ingin apa? Ingin pergi lah, pinjam motor orang tua. Pak, aku nyari motornya. Telepon. Oh dia juga. Oh, tak juga yang meragen. Di meragen kalau bapak ngangkat sepatu, Pak Ali yang menangis. Perjuangan orang tua. Perjuangan orang tua itu seperti itu. Ya, Pak Ali langsung menangis. Terus, wah, Pak siap Pak. Jangan tak kira. Itu bukti. Dulu sebelum Pak Ali lihat orang tua itu, Pak Ali peringkat 39 dari 39 siswa. Terakhir, setelah melihat itu Pak Ali dari peringkat 1 dari 39 siswa. Dan rapot Pak Ali bawa, kemudian Pak Ali tunjukkan di kelas 6. Ini. Jadi dari sekian itu bisa kita ambil pelajaran. Apa sih sifat jelek apa? Terus timbulnya itu seperti apa? Akibatnya seperti apa? Kalian tidak akan berkembang seperti itu. Ya sebagian ada yang mengerti, sebagian juga ada yang itu. Itu satu kelas 6B, 6A itu luar biasa. Kalau kalian masuk pasti berngeri 6A ya. Itu salah satu. Sehingga kalau kita anak-anak tahu akibat yang timbul, yang akan timbul, insya Allah anak-anak akan lama-lama. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti itu tadi yang manajer ya tadi ya? Iya, manajer. Itu munculnya dari dalam diri sendiri ya?
Iya, dari bukan dalam dari sendiri. pengaruh orang lain. Bukan. Itu dalam diri sendiri. Kalau istilah manajer itu bagaimana kita memposisikan sebagai guru dan memperlakukan sebagai benar-benar murid tidak merasa bersalah atau murid merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Kalau ada anak yang sangat beling sekali biar lihat apa aja tetap gak berubah, itu supaya bisa merubah. Nah, nanti kalau kita biasanya langsung dengan keyakinan kelas, tidak kita beri pengertian dulu. Kalau kemarin ya ada pencurian kelas 6 itu kan ada itu langsung saya panggil. Ada pencurian kan langsung saya panggil, saya nasihatin di situ. Ya kalau kita ambil langsung satu orang itu insya Allah bisa memahami apa yang kita sampaikan. Tapi kalau langsung satu kelas, ada siswa yang gengsinya lebih tinggi daripada ingin bersalahnya. Contoh kelas 6 kan banyak gengsinya tinggi. Wah, ini ngarep pacarku kok, aku tak merasa ketok sangar lah. Sehingga mereka tidak merasa bersalah kalau kita panggil apa yang memperbuat tadi. Benar tidak ada melakukan seperti itu. Mereka akan sadar, ya. Tapi kalau kita langsung dalam satu kelas seperti itu, mereka ada sesuatu yang efek lainnya itu lebih memberatkan efek lainnya, dia akan semakin tidak patuh. Pendekatan dipanggil, kemudian yang dilakukan itu benar atau tidak. Nah, kemudian diberikan penjelasan. Kalau kita langsung menghukum satu kelas, berat, pasti anak itu tidak jerah. Benar. Ini kelihatan juga pernah ada. Dia merasa gengsinya lebih tinggi. Wah, ini harus saya pulang terlalu sangat. Makrono itu kan ada makin gitu. Klasik ada ya gitu ya. Ini kan ada. SD, SMP sekarang ada banyak, beneran. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang perubahan paradigma. Sebenarnya siapa sih yang bisa mengontrol diri kita? Coba dibayangkan. Sobeklah kertas dan tulislah sesuatu benda yang amat berharga untuk Anda. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan buatlah sebuah kepalan yang kuat. Pertahankan sekuat tenaga agar rahasia yang ada di tangan ini tidak terbongkar. Ya. Kemudian si B, teman Anda ini ingin membukanya. Ya, entah itu dengan paksaan, entah itu dengan motivasi yang lain atau diberi upah, tak ide satu buka atau dengan bukan rayuan dan lain sebagainya. Posisi kontrol itu yang megang siapa? Kita ingin membuka atau tidak itu tergantung diri sendiri. Berarti posisi kontrol yang benar itu ada pada diri kita sendiri, ya, bukan orang lain, bukan pengaruh orang lain. Ya. Contoh lagi, seumpama tadi siswa yang terlambat tidak memakai atribut, silakan di sebelah kanan. Itu seumpama sudah peraturan sekolah, ya. Itu peraturan sekolah kita buat itu untuk apa? Untuk mendisiplin anak supaya semua seragam. Kalau anak-anak diberikan pengertian seperti itu, insya Allah akan menyadari. Lama-lamanya akan menyadari, akan memakai atribut yang lengkap. Tetapi kalau kita tidak pernah memberikan pengertian, tiba-tiba langsung dihukum, anak tidak tahu. Ini gunanya dua sih, gue topi geopo, gue dasi geopo. Anak-anak tidak tahu, ya. Kalau kita sudah beri pengertian seperti itu, anak-anak dari rumah bisa siap-siap. Nah, lama-kelamaan timbul di hati anak-anak akan merasa tenang, akan merasa tidak merasa terancam. Oh, ini sudah kewajiban saya memakai topi, memakai dasi, ini sudah kewajiban saya. Jadi tidak ada merasa yang terkengkang, gitu, ya. Karena apa? Karena sudah menyadari bahwa itu kewajiban yang harus dibawa saat berangkat sekolah. Jadi posisi kontrol ada pada diri kita. Nah, ini miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru dapat mengontrol murid, ya. Benar tidak ini? Salah. Ayo. Guru dapat mengontrol murid. Nah, ini miskonsepsi yang dulu. Pada posisi kontrol yang benar ada pada
diri sendiri. Murid juga seperti itu. Kalau murid sudah menyadari posisi kontrol ada pada murid itu sendiri. Oh, aku kok ora nggo topi, kok akan maju piye ya? Terus nggo topi, akhirnya kontrol itu ada pada diri murid, ya. Itu kesadaran kecil yang akan timbul. Kemudian ilusi, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Benar kan? Ini miskonsepsi. Kalau miskonsepsi berarti konsepsi yang lama yang akan dibantah dengan konsepsi yang baru. Ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Ya, kamu harus gini, kamu harus besok harus jadi dokter, kamu harus jadi jadi insinyur. Itu miskonsepsi yang dulu. Selanjutnya akan kita bahas tentang 3 motivasi perilaku manusia. Berhubung tadi sudah miskonsepsi tentang miskonsepsi, sekarang kita akan belajar tentang perilaku manusia sehingga manusia mau melakukan itu dengan sukarela, dengan ikhlas, ya, tanpa ada paksaan. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi saya kasih contoh, anak-anak yang tidak memakai topi, memakai atribut lengkap, silakan baris di sebelah kanan atau di depan, ya. Itu membuat anak tidak merasa nyaman, ya. Kalau itu dilakukan, karena ini untuk kedisiplinan, ya, untuk kedisiplinan, untuk murid biar disiplin, biar patuh. Kita buat seperti ini, lama-lama anak akan menyadari, oh aku nanti mengenal dewan, tapi orang nyaman, ya, wes tak nggo topi, wes tak nggo hasduk, wes tak nggo bed sing lengkap, wes nggo atribut sing lengkap, wes. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi ada sesuatu yang tidak nyaman sehingga anak-anak harus melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini seperti ajang perlombaan. Ini pasti anak-anak ada motivasi sedikit, ya. Nanti kita jelaskan seperti ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus kita terapkan. Jadi, seumpama anak-anak kan memiliki bakat masing-masing. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar bahasa Jawa. Bakat mereka itu banyak sekali, ya. Masing-masing memiliki bakat masing-masing, ya. Untuk memberikan anak pelajaran. Cuma anak tidak bisa langsung tahu. Kamu nggak bisa ini, langsung kita judge, ya. Padahal di balik itu anak punya potensi yang luar biasa, ya. Tidak bisa pelajaran, tapi seninya luar biasa. Ya, itu adalah anugerah dari Allah, ya. Jadi anak itu adalah kodrat yang sudah digariskan oleh Allah. Ada kodrat alam dan kodrat kesehatan. Kalau kodrat alam itu yang dari Allah itu sudah ada, garisnya itu anak sudah. Sebagai guru kita hanya bisa menebarkan garis itu, ya. Kalau ada yang tidak pas, nah itu baru kita beri pengertian, ya. Seumpama anak sudah digariskan tentang nanti akan menjadi insinyur, ya. Perlakuan untuk menjadi insinyur itu seperti apa? Apakah harus nakal seperti itu? Apa harus seperti rajin belajar? Itu sudah ada garisnya. Jadi posisi guru tidak memaksa. Ini sudah garisnya insinyur. Kamu besok harus jadi harus jadi dokter. Tidak seperti itu, ya. Tidak bisa dipaksa karena semua ada bakatnya masing-masing dari Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal posisi guru tinggal menegakkan garis tersebut dan meluruskan sesuatu yang diukur tadi, ya. Istilah dalam disiplin, ya. Yang pertama kita sering mendengar. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang ini, ada yang ingin ditanyakan? Ini masih berapa slide lagi? Masih 6 slide. Nanti ada segitiga restitusi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, selanjutnya tentang istilah dalam disiplin. Yang pertama tentang hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tidak. Seperti tadi kan, tidak terencana kita melihat murid yang nakal, langsung kita beri hukuman. Ada murid yang melanggar, langsung kita kasih hukuman. Identik dengan seperti itu. Dan tidak dilibatkan, hukuman bersifat satu arah,
dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman. Kalau hukuman ini peraturan yang dibuat dari sekolah, dari guru masing-masing. Jadi anak itu sebenarnya tidak mau seperti itu, ya. Anak itu tidak mau, ya. Tapi ini sudah peraturan sekolah, harus ditaati, harus dipatuhi, ya. Kalau kita membuat yang seperti ini berpihak pada satu, itu tidak baik, ya. Sebaiknya kita buat peraturan, kita pelurkan kepada anak-anak. Contoh di kelas 3 kemarin sudah seperti itu. Paling bagus, paling tidak boleh bawa HP, oh siap. Paling tidak boleh ini. Paling harus jam kosong semua, harus mengajar langsung keluar, anak-anak harus menang. Kalau pelajaran harus boleh bawa mainan, itu mereka inginkan, ya. Mereka mengingat seperti itu. Pak, kalau belajar pelajaran boleh bawa mainan, ya. Nah, itu ditulis dan Pak jelaskan satu persatu, dibahas semuanya. Kalau kalian coba, kalau kalian belajar, Pak Ali lagi menjelaskan, anak-anak coba bawa ini sambil main lato-lato. Kira-kira kalian menghargai Pak Guru enggak? Oh enggak. Itu benar enggak? Oh salah Pak. Berarti itu dihapus saja ya. Iya dihapus. Anak-anak setuju dihapus. Kalau sudah mengetahui akibat dan sebagainya, mereka akan mengikuti kita, ya. Karena mereka tidak tahu efeknya, tidak tahu hal negatif yang akan didapat. Mereka akan merasa senang. Mainan akan merasa senang sekali, ya. Pak, kalau pelajaran belum bawa mainan, ya, karena mereka belum tahu efeknya, belum tahu akibatnya, belum tahu hal-hal negatif yang didapat karena dia berbuat yang tidak sesuai di dalam kelas itu. Kemudian hukuman bersifat satu arah ini sudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid, anak atau disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Kalau hukuman identik dengan membekas lagi, entah itu dalam arti akan membekas selamanya atau ada luka yang akan membekas, itu biasanya dari kata-kata ataupun kata-kata yang membekas lagi. Itu identik dengan hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan murid. Jadi kesepakatan yang dibuat itu harus melibatkan guru dan murid. Murid pengennya seperti apa? Seperti tadi, Pak beli mainan, ya. Nah, kalau tidak dijelaskan, anak-anak ya pengennya mainan terus itu. Yang kedua, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Bila ada pelanggaran, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek seperti peraturan tadi, ya. Yang ramai silahkan bisa menerangkan di kelas 3, itu kelas 6 kemarin, ya. Itu merasa tidak nyaman cuma sebentar. Oh kamu melanggar ini, tolong kamu konsekuensinya apa? Oh iya Pak, saya salah, saya harus menjelaskan pelajaran di kelas 3. Kemarin kan ada di kelas 6A, itu yang ramai. Langsung saya pindah di kelasnya Pak Landu. Pak, minta tolong ini mau menjelaskan. Itu cuma jangkanya pendek, ya. Tidak nyaman tapi merasa jangka pendek, jangka waktunya pendek. Karena apa? Karena mereka menyadari yang mereka perbuat adalah sudah disepakati bersama, ya. Sehingga besok akan menyadari, oh iya, ini kesepakatan ini yo, aku sepakat begini kok. Aku nak melanggar meneng, hukuman sih ini. Nah, itu jangka pendek. Ya, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman, kamu rame, pindah kelas 3. Nah, itu berbeda lagi. Ya, konsekuensi dan hukuman. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Ini ada suatu cara bagaimana kita menyikapi anak-anak yang tadi punya masalah atau punya pelanggaran baik ringan maupun berat. Ini suatu cara. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kalau anak-anak akan diberikan pengertian efeknya tadi apa, anak-anak karakternya akan kuat, tanggung jawabnya yang sudah disepakati bersama akan timbul tanggung jawab yang lebih kuat lagi. Oh, tanggung jawab ini sudah disepakati bersama, ya, aku tidak akan melanggar lagi. Nah,
Itu tanggung jawab yang akan timbul pada murid. Ini langkah-langkah segitiga restitusi. Contoh kalau ada anak-anak tadi ya, anak-anak yang bandel, caranya seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini menawarkan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Tindakan yang salah tadi kita validasi tindakan salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal yang itu, melakukan hal itu. Contoh tadi ya, anak yang bolos atau anak yang kemarin aku tentang video kemudian ada apa yang mencuri lagi, kita ambil. Pasti punya alasan masing-masing ya. Contoh yang mencuri kemarin Pak Iwan, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, kita sedikit ternyata dari faktor ekonomi ingin membayar Pak, aku ambil ini Pak, tak kami bayar serahkan ya. Itu alasan-alasan mereka. Kalau kita tidak tahu alasannya mereka seperti apa, kita langsung menghukumnya, itu adalah kesalahan yang besar ya. Setelah kita tahu alasan ini, nah, kita konsultasikan kepada orang tua, kita komunikasikan kepada orang tua, kepada kepala sekolah dan yang lain. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain kamu ngambil tadi? Coba berikan. Lebih baik minta orang tua, Kalau kamu minta orang tua, kamu belajar yang sungguh-sungguh, pasti orang tua tidak akan eman. Mengeluarkan uang untuk kamu berpendidikan, untuk kamu belajar, pasti tidak eman. Langsung dikasih, ya. Itu cara kita untuk menangani anak-anak tadi. Kemudian tentang menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tentang tindakan yang salah, kita tanyakan apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau belum. Ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Nah, seumpama tadi yang mencuri suruh mengembalikan lagi, suruh minta maaf. Ya Pak, saya akan tahu Pak. Berarti apa? Saya harus minta maaf dan mengembalikan uang lagi Pak. Itu tentang keyakinan kelas. Jadi anak itu merasa tanggung jawab. Oh iya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kalau kita mencuri harus mengembalikan dan minta maaf. Dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Itu cara-caranya. Kemudian yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan hal itu. Itu manusiawi. Ya. Nafsu itu manusiawi. Tapi bagaimana kamu bisa meminimalisir nafsu itu? Nafsu itu kamu arahkan kepada hal yang baik. Ya. Nafsu itu ada nafsu yang buruk, ada yang nafsu yang jelek. Ya. Itu diarahkan kepada ke situ. Semua orang pasti melakukan punya nafsu yang seperti itu. Contoh, kamu tidak punya uang sama sekali, kamu ingin jajan ini, kamu pasti nafsunya kan ingin jajan seperti itu. Coba bayangkan, nafsu itu kamu arahkan kepada yang baik, yang positif, bisa enggak? Kalau kita sudah mengetahui tata cara seperti ini, cara memperlakukan anak, seperti tadi di kelas yang desa, cara mengenai orang yang berbeda seperti apa, itu kamu panggil dulu. Kamu melakukan ini itu apa? Namanya apa? Tujuannya apa? Ya, kalau kita sudah mengetahui alasannya anak, aku rame dan ketok semangat Pak. Nah, setelah itu kita berikan indikasi. Sayangnya sebentar, kamu itu masih kelas SD, jangan berpikiran seperti itu. Ya, pikirannya harus belajar. Ya, ini adalah segi dalam diskusi yang ditawarkan oleh calon di dalam kurikulum Merdeka, cara menangani siswa ya yang punya masalah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang segitiga restitusi? Ada Pak? Ingin tanya lagi? Atau kurang pas? Atau tentang hukuman disiplin anak yang kurang pas bisa ditanyakan? Saya Pak, Ya, itu seumpama Pak, kalau ada siswa kan bandel nih, kan kita menegur dengan cara itu tadi baik-baik ditanya. Tapi kalau masih ngeyel gitu kan masih ada di bawah anak yang ngeyel gitu Pak. Iya. Terus solusinya gimana? Ya, terima kasih. Kalau biasanya kalau ada anak yang ngeyel, seumpama di dalam kelas ya, ini ada dekatnya di dalam kelas.
itu kan yang membuat kesepakatan antara siswa dan murid. Ya. Setelah anak melanggar terus menerus, nanti bisa dilimpahkan di keyakinan sekolah. Yang sekolah buat itu seperti apa? Ya, kalau sekolah sudah kesempatan sekolah, oh ini poinnya sudah banyak, kita limpahkan kepada kepala sekolah. Ya, kamu ngayal lagi, nanti ya kamu berarti melanggar keyakinan sekolah. Ya, konsekuensinya apa? Ya kamu akan dipanggil sama orang tuanya, akan dinasihati itu karena apa? Kepala sekolah. Ya. Kalau memang masih bandel lagi, ya itu memang berarti keberatan seperti itu kita harus memperlakukan yang khusus. Ya, jangan kita samakan. Ya, jangan kita samakan. Kita berlakukan yang khusus. Ya, ada perlakuan siswa yang khusus. Maksudnya inklusif berarti. Sudah diberitahu sudah itu, tapi kita perlakukan itu yang spesial. Ada lagi? Murid terkadang itu kan berbohong. Nah itu bedain murid berbohong atau tidak itu beda. Terkadang pengalaman saya aja itu kan murid itu terkadang itu bohongnya tuh didukung sama orang tua gitu Pak. Nggak berangkat karena sakit, padahal nggak sakit gitu. Karena keperluan kayak nyumbang atau apa, itu bedanya memang kondisi. Kalau masalah bohong dan tidak bohong, memang kita sulit sih untuk mengetahui anak bohong atau tidak. Ya salah satu bisa mengetahui, kita harus proses langsung ya, ataupun ada tetangga yang bilang, oh itu tidak sakit Pak, dia pergi ya. Kalau seperti itu ya kita panggil orang tuanya. Ya, kita panggil orang tuanya dengan apa yang tadi ada siswa yang melihatnya, kenyataan yang ada realnya seperti apa, ya kita tawarkan kepada orang tua. Ya, kita tawarkan. Kalau masalah bohong dan tidak, memang sulit sih. Kalau memang tidak ada fakta yang menyatakan hal tersebut, kita tidak akan tahu. Ya, kalau sudah ada fakta, sudah ada bukti yang nyata, baru kita akan tahu berarti dia berbohong. Ya. Kalau sudah ketahuan dia berbohong, ya panggil saja, anaknya dipanggil saja. Ya, diberi nasihat tadi dengan sedikit ya. Kamu kemarin mana? Sakit Pak, sakitnya sakit apa? Terus menerus, kalau dikejar ternyata akan semakin bingung. Ya, sakitnya sakit apa? Oh, yang merawat siapa? Kalau sudah itu udah bingung, ya, dikejar terus. Tapi kemarin ada yang melihat kamu pergi tuh, ya, diberi nasihat dulu. Ada teman kamu yang melihat kamu itu tidak sakit, kamu itu pergi. Coba yang benar yang mana? Kamu pergi atau kamu yang sakit? Ya, setelah kita mengetahui, nanti lakukan akan menyadari dan yang akan salah. Kalau kita katakan, oh anak berarti ngapusi secara baik, malah kayak berarti ngapusinan lah. Kita sebagai guru sudah mengecap anak seperti itu sudah. Berarti gurunya yang harus diberikan buat pembelajaran. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ini terakhir kayaknya speaker institusi ini. Ini yang pertanyaan contoh. Ada dari biasa atau Pak Kadang atau ada kata-kata yang ingin disampaikan? Monggo biasa. Jadi, mulai tentang hukuman atau apa konsekuensi diberikan kepada mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Ali dari presentasi tadi tentang apa tadi judulnya? Budaya positif tadi. Dengan kondisi perubahan zaman yang sekarang ini, ya, perilaku anak-anak zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda sekali. Kalau dahulu itu belum ada iptek semodern seperti ini, anak-anak itu sangat takut akan kebohongan, patuh dengan orang tua. Seperti saya sendiri dulu waktu SD di kelas itu
itu kalau dipentelengi ya matanya guru melotot gitu aja sudah pada takut. Tidak hanya guru, orang tua juga. Tapi kalau sekarang kita terapkan untuk anak-anak zaman sekarang, kita menteleng, anak juga menteleng. Kita keras, anak-anak juga lebih keras lagi di dalam kelas. Jadi budaya-budaya yang zaman dahulu tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang yang modern ini, karena anak-anak sudah pola pikirnya itu sudah lebih maju dengan adanya teknologi itu. Jadi untuk menerapkan kedisiplinan itu ya satu kuncinya mengadakan pendekatan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi ya. Mengadakan pendekatan, dipanggil sendiri, mungkin dari latar belakang dari rumah yang kurang perhatian orang tua, karena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua bekerja semua, kadang anak dititipkan sama mbahnya atau sendiri di rumah ya, jadi satu kurang perhatian. Nah untuk itu mari kita sebagai guru ya yang membawa misi perubahan dalam hal pendidikan untuk kesuksesan anak-anak, pertama kita selalu adakan pendekatan ya. Jadi kalau ada kesalahan atau melakukan sesuatu yang di luar batas, kita panggil, kita adakan pendekatan, kita adakan kerjasama dengan orang tua demi suksesnya anak-anak didik kita. Hanya itu saja. Oke, terima kasih untuk senjata ini. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu tugas, salah satu tugas dari pemerintah untuk batas akhirnya itu sebenarnya besok nanti malam itu jam 12 harus sudah diupload di tugas LMS. Dan kemarin mau sekalian kasih nyata, tapi dari pendamping itu bilang apa ini dan ada ini. Nah, kita saya limpahkan untuk hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dari saya Pak Kadung dan semua kepada guru dan dari Inggris. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.